Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, hari ini kan Bu Intan akan melakukan coaching dengan Pak Oyok ya. Iya betul Persiapan sekali. seperti apa yang sudah Ibu Intan persiapkan? Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentunya untuk menggali permasalahan-permasalahan yang nantinya akan Pak Oyok sampaikan. Kemudian saya juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan buat yang nantinya akan membuat Pak Oyok mendapatkan solusi-solusinya sendiri begitu Bu. Oke, saya hanya akan menguatkan saja ya Bu Intan ya, bahwa dalam proses coaching nanti Bu Intan harus bisa memunculkan kompetensi dalam proses coaching. Nah, saya ulas dulu, mohon izin ya Bu Intan. Di antaranya adalah present. Jadi pastikan ketika proses coaching berjalan, Bu Intan benar-benar ada untuk Pak Oyok. Jadi melakukan proses ini dengan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, kompetensi yang harus Bu Intan miliki adalah mendengarkan aktif. Jadi sebisa mungkin fokus dan Bu Intan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Oyok yang nantinya dapat diambil untuk refleksi pada akhir coaching nanti. Kemudian di akhir Bu Intan juga kompetensi yang harus Bu Intan nanti munculkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, usahakan nanti dalam proses coaching, percakapan-percakapan yang terjadi antara Ibu Intan dan Pak Oyok selaku coach itu terdapat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali sehingga proses identifikasi, kemudian mencari rencana aksi, mencari solusi, dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu penguatan yang saya dapat berikan kepada Bu Intan. Mohon izin nanti pada saat proses coaching, saya berperan sebagai observer Bu Intan dan Pak Oyok. Bagaimana Bu Intan? Baik. Sudah siap? Baik Ibu, siap. Ya, Terima kasih banyak atas penguatannya. Oke, sama-sama. Silahkan dimulai untuk proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oyok. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana kabar sore Bu Intan juga? Alhamdulillah saya juga baik. Semoga kita semua selalu diberikan ini ya, kesehatan karena itu yang terpenting. Oke, amin. Baik Pak Oyok. Hari ini kan kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Ya, Yang saya ingin tahu tujuan dari coaching hari ini apa Pak? Ya mungkin Bu tujuannya jadi gini Bu. Saya ingin menjadi solusi Bu ya, menjadi solusi. Kebetulan kemarin kan baru disupervisi oleh Bapak Kepala, mungkin ingat Bu ya hari itu. Ya, apakah dalam hal ini saya dalam gaya mengajar saya, terus hal-hal apa aja, sehingga dalam supervisi tersebut kepala kelas kebetulan sepertinya kurang respon Bu ke saya. Ada beberapa hal mungkin yang saya kurang pas gitu kan dalam hal supervisi tersebut gitu Bu. baik. Jadi kepala sekolahnya kurang respon terhadap cara mengajar Bapak di kelas waktu supervisi Pak ya? Betul Bu. Betul? Nah, Iya. sebetulnya pas supervisi itu saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, apa yang Bapak lakukan sebetulnya? Ya, saya memberikan suatu pembelajaran kepada siswa, Bu. Dalam hal ini mereka saya ajarin secara bagi kelompok. Cuman siswa tersebut pada ribut gitu Bu, seolah tidak pada ya? ribut gitu Bu. Oh begitu. Saat Itu kegiatan, ya itu yang ditegur ya oleh kepala sekolah. Itu. Oh baik, karena anak-anak yang ribut. Sebetulnya kalau anak-anak ribut itu Pak, ada kekurangan apa dalam diri Bapak yang Bapak tahu?
Ya mungkin apa ya, saya mungkin kurang bisa mengkondisikan siswa mungkin Bu ya dalam membutuhkan kelompok. Karena saya berikan kelompok itu secara random, jadi siswa yang bikin kelompok sendiri, akhirnya mereka cari, itu sana mungkin Bu ya, pas sekolah yang menurut seperti itu gitu Bu, kendala ininya Bu gitu. Nah, bisa jadi Pak ya, karena pengelolaan murid atau pengelolaan kelasnya yang Bapak lakukan dalam pembagian kelompoknya itu diberikan langsung kepada siswanya sehingga siswa bingung sendiri gitu ya mencari kelompoknya, jadi tidak teratur begitu Pak ya. Betul Bu. Iya. Sebetulnya ketika Bapak mengetahui itu, Bapak ini memiliki kemampuan atau kompetensi kan dalam melakukan pengendalian atau pengelolaan para murid. Ya kan, Pak? Betul Bu. Iya, karena memang saat supervisi mungkin sedikit grogi ya, karena ada kepala sekolah biasanya di Ya kelas betul ya, Bu, Pak ya. sangat betul ya, betul Bu. Jadi Ya, Bapak mungkin lupa untuk mengondisikan anak-anak ya, Pak ya. iya betul Bu. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana sebetulnya cara mengondisikan anak yang kemarin Bapak lakukan kan kondisi anaknya apa namanya ribut. Sebetulnya bagaimana sih cara mengendalikannya agar anak tidak ribut, Pak? Ya mungkin bisa dirubah dengan sistem pembelajaran, bisa dirubah dengan sistem permainan, atau misalkan dalam pengkondisian siswa juga tadi itu mungkin pengelompok, kalau misalkan seandainya pembelajaran dalam sistem kelompok mungkin lebih baik dengan sistem cara-cara game permainan kelompoknya. Jadi anak tidak liar, dalam hal ini saya serahkan ke anak, jadi akhirnya anak liar, dia biasanya cari pasangan sesuai dengan keinginan kita, akhirnya tidak terkendali. Mungkin seperti itu gitu Bu. Iya, biasanya anak memang seperti itu, Pak ya. Mereka Betul lebih Bu. senang atau cenderung ketika kita membiarkan mereka membentuk kelompoknya sendiri, mereka pasti akan mencari teman dekatnya saja, tidak mau bergabung dengan yang lain, Pak ya. Ya betul Bu. Nah, dari permasalahan itu sebetulnya strategi apa nanti yang akan Bapak lakukan? Ya, Selain dari apa nanti tadi pembagian kelompok dengan games, Pak ya. ya, ya Strategi mungkin apa? strategi saya dalam hal ini bisa ya saya melihat dari guru mengajar seperti kayak gimana, atau misalkan sharing dengan guru yang lain teknik-teknik pembagian kelompok yang bagus itu seperti kayak gimana, teknik-teknik pembelajaran yang untuk biar siswa itu mungkin seperti gimana, mungkin saya akan sharing dengan guru-guru yang lain gitu, bahkan bisa guru senior atau guru yang kira-kira serumpun dengan mata pelajaran saya, mungkin seperti itu mungkin Bu Intan langkah yang akan saya lakukan. Itu langkah Bapak ke depannya nanti ya, setelah selesai coaching ini Pak, apakah akan dilaksanakan nanti? Insya Allah Bu, saya akan laksanakan. Terus mungkin juga saya akan mencoba kepada mereka, akan saya terapkan juga hal-hal yang positif dari sharing guru tersebut. Perlukah kita melaksanakan coaching kembali Pak? Sangat perlu sekali Bu, karena itu kan apa yang akan saya lakukan, berarti saya akan memberitahukan ke Ibu hasil yang udah saya dapat itu seperti apa gitu. Baik, nanti Bapak kan akan melakukan kolaborasi ya bersama teman-teman sejawat mengenai teknik mengajar, metode mengajar, begitu Pak ya? Betul Bu. Nah, dan kita akan melakukan coaching kembali setelah Bapak melaksanakan itu apakah membaik, begitu Pak ya? Betul Bu. Nah, kira-kira nih kapan proses Bapak berkolaborasi akan Bapak laksanakan? Apakah hari ini juga ataukah minggu depan, besok? Mungkin ya secepatnya Bu, sebelum pas jam saya Bu ngajarnya. Mungkin kan jam saya itu kan hari Jumat Bu. Mungkin ya sebelum 1 hari, atau misalkan bisa hari ini juga akan saya coba kolaborasi dengan mereka. Jadi pas hari Jumat udah saya terapkan teknik-teknik dari mereka seperti gimana untuk pembelajarannya. Iya Pak, luar biasa sekali. Semoga nanti dapat mendapat referensi yang baik Pak ya, kemudian cara mengajar juga menjadi lebih baik, kemudian nanti dapat mengelola kelas, begitu Pak ya. Amin Bu.
Mungkin karena Bapak sudah mendapatkan beberapa strategi yang akan Bapak laksanakan, coaching kita hari ini kita cukupkan saja. Sampai bertemu lagi di coaching yang kedua, karena nanti saya akan antusias saya untuk bertemu dengan Bapak setelah menerapkan strategi Bapak yang hari ini sangat ingin saya ketahui begitu, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf Ya. bila mengganggu waktu Ibu. Baik, terima kasih Pak Oyo. Sama Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job Ibu Intan. Terima kasih Bu Luar Fitri. biasa. Ya. Gimana Bu Intan? Tadi setelah coaching dengan Pak Oyak, perasaannya sekarang? Sangat senang sekali dan sangat antusias, sangat luar biasa sekali Pak Oyok, sehingga saya juga merasa senang berdiskusi bersama beliau. Oke. Jadi merasa senang ya setelah melakukan coaching, berperan sebagai coach. Pada saat tadi Bu Intan melakukan proses coaching, ada kendala nggak ya Bu yang Ibu rasakan? Ada pasti kendala yang saya rasakan begitu ya, karena setiap coaching itu tidak semuanya mulus begitu. Khususnya menggali permasalahan itu perlu sedikit lebih lama begitu Bu, untuk mengetahui permasalahan sehingga solusi yang timbul pun bisa coachingnya sampaikan. Itu mungkin hambatannya begitu. Oke. Nah, dari kendala itu nanti pada saat proses coaching berikutnya, apa yang nanti akan Bu Intan lebih persiapkan agar tidak terjadi kendala lagi? Saya mungkin akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih fokus kembali kepada coach, sehingga coachnya tidak bingung begitu ya, sehingga solusinya dapat tersampaikan dengan baik. Nanti saya ke depannya akan seperti itu. Siap, keren. Bu Intan, ada hal positif yang Ibu ambil nggak dari proses coaching tadi? Oh, tentu saja banyak. Setiap coaching pasti saya akan mendapatkan hal-hal atau dampak positif begitu. Baik itu dari pengetahuan, pemahaman, apalagi menggali permasalahan dari coach. Alternatif solusi yang coach berikan itu juga menjadi pelajaran buat saya. Oh, ternyata ada alternatif solusi-solusi seperti ini. Sehingga ketika ada permasalahan seperti itu ada pada saya bisa menghadapinya dari hasil diskusi ini. Oke, jadi banyak ya manfaatnya ya dapat kita gali ternyata dari coach kita. Sekali lagi luar biasa Bu Intan ya, semangat terus untuk melakukan coaching. Saya yakin kompetensi yang dimiliki Bu Intan ini sudah mumpuni gitu ya, dan luar biasa bisa membangun percakapan yang santai, kemudian menyenangkan, sehingga tidak seperti terkesan interogasi gitu ya. Di sini lebih seperti kecurhat gitu. Jadi natural mengalir begitu saja. Semangat Bu Intan, sekali lagi good job, selalu bersemangat melakukan perubahan-perubahan hal positif, terutama meningkatkan kompetensi Bu Intan dalam hal melakukan coaching. Mungkin refleksi dari saya selaku observer itu, tapi mungkin ada sedikit Ibu ya tambahannya. Kalau saya ingin bertanya dulu nih Bu, sebelum saya akhiri, dari posisi Bu Intan saat ini gitu ya, sebelum coaching terjadi, kemudian tadi coaching telah terjadi, tingkat keberhasilan Bu Intan tuh kira-kira kalau diukur dalam parameter nilai baik, kurang, cukup, baik, sangat baik, itu ada di parameter berapa ya? Saya rasa sudah sangat baik ya, karena coach mampu memberikan alternatif solusi yang dia sampaikan sendiri. Jadi saya merasa coaching ini sudah sangat baik begitu. Oke, ya sekali lagi selamat. Semoga di proses coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Oke, saya mohon pamit Bu Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Oyo. kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Semangat luar biasa, Pak. Alhamdulillah, semoga kebaikan semua, kesehatan semua ada dalam kita semua ya Pak Diki ya. Ya, betul. Gimana Pak Diki? Udah siap sekarang untuk acara coaching seperti ini? Siap, Pak. Saya insya Allah dalam proses coaching ini sudah memahami, Pak. Insya Allah sudah siap nih, Pak. Dengan Bu Fitri ya, Pak Diki? Betul, Pak. Oke, saya hanya bertanya untuk ini ya, ini maksudnya. Menurut Bapak, jadi pertama mungkin udah tahu Pak ya prosedur yang harus dilakukan sebagai coach. Saya di sini hanya sebagai observer gitu Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Diki. Kalau misalkan udah siap, mungkin tidak perlu saya terangkan lagi Pak Diki ya. Cuma saya hanya ngasih besarnya aja. Bapak itu pertama hanya mengingatkan nih Pak ya. Jadi pertama kesadaran penuh dari Bapak, terus Bapak itu kita mencoba sebagai pendengar yang aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, Pak Diki. Jadi terus Bapak itu harus memberikan penguatan kompetensi kepada coach tentang apa yang dilakukan oleh coaching seperti itu. Oke, Pak Diki paham ya? Paham, Pak. Oke, Pak Diki silahkan untuk memulainya. Saya sebagai observer. Terima kasih Pak Diki ya. Selamat Pak Diki, silahkan untuk mulainya. Oke, terima kasih untuk Pak Oyo atas pengarahannya sebagai observer saya. Mungkin di sini saya izin ya Pak ya, langsung memulai saja percakapan saya dengan coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Ini gimana? Ini nilai udah direkap belum Bu semua? Alhamdulillah sudah 3 kelas Pak. 3 kelas lagi masih dalam proses on the way. Jadi Ibu ngajar berapa kelas emang Bu? Saya ngajar 6 kelas Pak. Oh, 6 kelas. Semua kelas 7 saya yang pegang kebetulan. Ibu yang pegang kelas 7. Iya. Nah, di kegiatan hari ini Bu, kira-kira dalam kegiatan coaching ini tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dalam pertemuan hari ini? Pada pertemuan hari ini saya sebetulnya Pak ingin mendapatkan solusi ini Pak, dari kegiatan coaching ini, solusi untuk bagaimana saya mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru agar dapat menyampaikan pembelajaran lebih menyenangkan lagi gitu Pak. Karena saya melihat sejauh ini ternyata apa yang sudah saya lakukan masih belum meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar gitu. Tergambar dari hasil evaluasi ya. Aduh, nilai saya Pak, ada tongkat, ada bebek berenang, ada telinga monyet, kursi patah. Saya tidak menemukan angka sempurna ini Pak. Jadi waduh, saya harus benar-benar membuat mereka enjoy lagi belajar bersama saya gitu Pak. Supaya nanti ke depannya apapun materi yang saya sampaikan mereka dapat serap dengan baik karena mereka sudah senang gitu ya. Kemudian dievaluasi juga akan tergambar hasilnya juga maksimal. Seperti itu mungkin. Berarti tujuannya, intinya adalah bagaimana membangun kegiatan pembelajaran di mata pelajaran Ibu, terutama ya matematika, supaya menyenangkan, memotivasi siswa, dan fokus akhirnya adalah bagaimana pemahaman siswa meningkat ya Bu ya? Oh, iya, betul Pak. Oke, mungkin saya sedikit mau bertanya Bu, sebenarnya selama Ibu kegiatan pembelajaran, Ibu sudah berapa lama sebenarnya jadi guru matematik Bu? Saya jadi guru matematika belum lama sih Pak, baru 13 tahun. 13 tahun, waktu yang cukup lama Bu. Wah, itu udah jadi legenda itu Bu. Iya, 13 tahun, tapi saya nyebrang-nyebrang jenjang kebetulan ya Pak ya. Jadi
awal pertama sekali saya mengajar itu saya di jenjang SMA. Tentu saja karakteristik anaknya berbeda ya. Kemudian di tahun 2010 saya mulai mengabdikan diri saya di SMP. Di tahun 2013 saya mencoba juga mengajar di SMK gitu ya. Dan sekarang memang sedang fokus di SMP lagi gitu. Dengan 3 karakteristik anak-anak yang berbeda gitu, saya merasa di jenjang SMP ini kompetensi saya dalam meningkatkan motivasi anak dalam belajar itu sepertinya kurang maksimal gitu, Pak. Saya mau nanya sama Ibu lebih nyaman di mana sebenarnya di jenjang-jenjang itu tuh Ibu merasakan nyaman di mana? Kalau nyaman, ya sebetulnya semua tempat saya mengajar itu menyenangkan ya. Saya belajar dari berbagai karakter anak gitu. Hanya mindset saya ketika saya mengajar di anak SMA, kalau anak SMA itu kan SMA SMK itu sudah punya tujuan gitu ya Pak ya. Jadi tujuan itu sudah tumbuh dari diri mereka gitu. Tapi kalau di anak SMP nih, terutama apalagi saya sekarang turun ke kelas bawah ini Pak, di kelas 7 Ya, Bu. gitu. Di kelas 7 yang anaknya masih senang bermain, masih senang dengan aktivitas-aktivitas yang seperti gambarannya masih seperti anak SD gitu. Jadi saya masih merasa kesulitan gitu Pak memunculkan motivasinya. Oke. Jadi Ibu merasa kalau yang di SMP itu kesulitan ya Bu ya motivasinya ketimbang Iya, yang di karena apa ya, selama di SMP saya dari 2010 saya selalu ditempatkan di kelas 9 Pak. Kalau kelas 9 itu kan sudah terbentuk gitu ya. Sudah anaknya sudah ada itikat saya mau ke SMA ini nih, berarti saya harus belajarnya begini. Nah, kalau di kelas 7 ini tantangan Pak buat saya gitu. Tantangan luar biasa buat saya gitu. Jadi kalau ditanya tujuan ya anak-anak masih ngambang, tujuannya masih belum fokus ya. Masih bukan tidak punya tujuan, tapi mereka punya tujuan hanya masih belum fokus dan karena masih senang bermain ini Pak. Karena masih senang bermain yang saya lihat gitu ya. Bermain, kemudian ekspresif ya, anak kelas 7 ini lebih ekspresif dibanding anak kelas 9 gitu. Jadi itu sebetulnya yang sedikit mengganjal di saya, wah gimana ya saya harus meningkatkan motivasi anak yang seperti ini karakternya gitu Pak Diki. Ya Bu, betul. Oke, mungkin saya mau sedikit bertanya Bu. Dari tujuan yang tadi Ibu inginkan dalam pertemuan hari ini, kira-kira sebelum kita menggali solusi selanjutnya, ukuran permasalahan, ukuran keberhasilan sebenarnya Bu ya. Sekarang itu kalau Ibu dianggap berhasil, jika skala 1 sampai 10, keberhasilan Ibu itu ada di mana? Jika 1 adalah tidak berhasil dan 10 adalah berhasil. Saya sekarang ada di skala 4 ini, Pak. Ada di skala 4 ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu kalau misalnya ingin mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi, Ibu pengen berada di posisi berapa sebenarnya? Minimal ini Mah ya, untuk minimal dulu ya. Minimal saya dikatakan berhasil memotivasi anak-anak saya gitu. Saya naiklah 3 langkah ke skala 7. Itu udah ada perubahan pada anak-anak saya gitu. Saya anggap itu udah cukup berhasil gitu. Apalagi kalau bisa mencapai angka 10 gitu ya. Tapi saya nggak begitu yakin ini Pak, jujur aja. Nggak begitu yakinnya apa? Saya kan pegang mata pelajaran yang selama ini menjadi ancaman anak-anak Pak. Matematika gitu. Kalau ditanya di survei, semua anak pelajaran apa yang paling kamu sukai? Oh, banyak yang bilang seni lah, PPKN ini. Tapi giliran pelajaran apa yang kamu sukai, itu pasti jawabannya 1, matematik. Itu yang membuat saya tidak berani berandai-andai terlalu muluk-muluk ya target naiknya. Saya ketika sudah mencapai angka 7 saja Pak Diki, itu sudah luar biasa gitu. Karena pelajarannya yang dianggap cukup sulit, ya sebetulnya enggak sulit juga. Tapi ya karena buat saya mungkin ya, tapi buat anak-anak
Kalau Ya. ditanya matematika mereka kabur kayaknya gitu. Seperti itu Nah, Pak ini Diki. Bu, untuk ya langkah-langkah yang Ibu harus tempuh nih untuk melompati 3 kesuksesan yang Ibu inginkan, Mm-mm. apa aja yang Ibu udah siapkan sebenarnya? Ada solusinya Eh, nggak, Pak? sebetulnya saya sempat kepikiran nih Pak ya, karena saya ini kan di kelas 7 ini baru gitu kan. Kemudian anak kelas 7 ini tidak berbeda dengan anak SD menurut saya ya, karena baru pindah dari kelas 6 gitu. Jadi saya ini sempat berpikir ingin melakukan tes diagnostik dulu ini Pak terhadap anak-anak saya. Baik diagnostik kognitif gitu ya, kemudian diagnostik non kognitifnya. Di antaranya saya ingin melakukan tes minat dan bakat serta ya satu lagi itu Pak, yaitu mengenai profil mereka, profil siswa, sehingga ketika saya sudah mengetahui itu semua, saya baru akan menyusun rencana. Jadi saya intinya di awal ini harus butuh informasi utama tentang mereka dulu gitu, supaya saya bisa masuk ke dunia mereka. Iya, berarti Ibu akan melakukan tes diagnostik ya Bu ya, untuk mengetahui profil siswa. Ada lagi nggak Bu yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran Ibu yang Ibu merasa lebih kurang? Ada sih Pak, dari hasil tes diagnostik saya rencananya pengen menyusun rencana yang mau saya lakukan di kelas gitu ya, dari mulai awal pembelajaran sampai nanti evaluasi akhir gitu. Dan dalam menyusun rencana ini saya ingin menciptakan pembelajaran sesuai dengan harapan mereka. Tadi itu kan gambaran anak-anak kelas 7 itu seperti anak SD ya Pak Diki. Jadi tentu dibuat menyenangkan gitu. Entah itu misalkan ketika materi penjumlahan saya bawa ke nyanyian, atau di sana saya pakai permainan gitu ya, untuk membuat mereka enjoy gitu Pak. Jadi saya akan belajar mencari lagi referensi-referensi yang mendukung terkait dengan cara penyampaian materi di kelas 7 dengan teknik yang lebih menyenangkan. Dan ada satu lagi mungkin ini Pak Diki yang saya akan lakukan. Saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru matematika lain yang pernah berada di kelas 7, yang sudah berhasil ya. Karena saya baru gitu, jadi saya akan menimba ilmu dari rekan saya yang sudah punya pengalaman lebih mumpuni dari saya. Seperti itu mungkin Pak Diki, gambaran yang ingin saya lakukan. Siapa Bu itu Bu, guru yang sekiranya menjadi panutan Ibu dalam mengajar di kelas 7? Di kelas 7 ada 2 guru senior di sekolah saya Pak. Kebetulan beliau itu mengajar sekarang sudah, saya usia 3 tahun, beliau sudah mengabdi. Namanya Ibu Ibda. Jadi saya kelahiran 86, 80 kelahiran 89 itu. Ibu Ibda itu sudah mengabdi di sekolah tempat saya mengajar sekarang. Jadi tahu betul seluk-beluk tekniknya kayaknya itu beliau itu. Jadi saya akan belajar dari Ibu Ibda ini, Pak. Wah, luar biasa ya Bu Ibda, itu benar-benar buat Ibu lebih baik ya Bu ya. Iya, beliau sangat menginspirasi gitu, Pak. Sama-sama perempuan yang pasti ya saya enak berceritanya gitu. Kemudian beliau juga kalau mengajar itu menggunakan teknik-teknik yang saya lihat gitu ya. Tekniknya sederhana tapi mudah dipahami oleh siswa gitu. Sehingga saya harus belajar banyak dari beliau ini nampaknya. Nanti saya akan atur jadwal lah dengan beliau Pak ini. Kapan beliau senggang, saya pengen ngobrol-ngobrol gitu. Ingin menimba ilmu dari beliau. Oke Bu. Kira-kira selain dari dukungan guru yang tadi Ibu sebutkan, ada dukungan lagi nggak yang Ibu butuhkan? Saya mungkin akan melakukan kolaborasi untuk mengontrol hasil ya Pak dengan para orang tua ini Pak. Nanti kan biasanya nih setelah semesteran ini kan anak bagi rapot tuh, orang tua nanti kan dihadirkan pada proses. Nah nanti di sana saya akan coba sampaikan kepada orang tua, wali kelas terutama dulu ya, wali kelas nanti menyampaikan ke orang tua untuk pembelajaran matematikanya, karena akan dilihat nih hasil akhir anak-anak seperti apa. Nah nanti saya mohon bantuannya, karena kan
pembelajaran di sekolah itu berjalannya pendek ya Pak waktunya, justru lebih banyak di rumah gitu. Nanti saya mau melihat tentu berkolaborasi lagi saya selain dengan Bu Ida tadi dengan dengan para wali kelas untuk melihat antusias anak-anak belajar atau mengikuti pelajaran saya, dan untuk melihat bagaimana antusiasnya anak di rumah ya saya mohon koordinasi dengan orang tua tentu. Oke, ini udah luar biasa sekali ya. Jadi tadi Bu Fitri udah menyampaikan sebenarnya sudah punya solusinya berarti ya Bu ya? Iya ya Pak ya. Iya, Ibu tuh Aduh. dari tadi udah nyoba sebenarnya Oh iya. menemukan. Ya Allah. Bener Pak Diki. Ya Allah Pak Diki, terima kasih diingatkan. Bener ya, padahal ya. Kok saya kemarin sempat ngerasa buntu gitu Pak Diki ya. Padahal Ya, tadi sempat ngelamun aja, saya agak bingung. Ternyata betul. iya ya. Oh iya. Terima kasih ini Pak Diki. Wah, betul. Itu bisa jadi solusi ternyata buat saya. Keinginan saya ternyata bisa jadi solusi buat saya ya. Ya, kadang-kadang kita butuh juga ya Bu ya, artinya apa ya, meluapkan emosi kita ya Bu ya, kondisi kita, permasalahan kita butuh rekan untuk menjadi peneman pendengar yang baik mungkin ya Bu ya. Iya. Saat kita pikirannya plong, enak ya Bu ya, baru banget muncul gitu. Serius plong banget ini mah. Saya jadi langsung pengen semester 2 ini Pak Diki. Greget ya Allah. Udah pengen langsung semester 2 ini Pak. Aduh. Pokoknya di semester berikutnya target tadi harus tercapai ini Pak Diki. Iya. Kapan Bu mau dieksekusi Bu solusinya? Rencana kerja akan saya susun setelah sebelum pembagian rapot ya. Setelah saya kan tadi baru mengolah nilai. Setelah selesai mengolah nilai, saya mungkin akan berkoordinasi dengan wali kelas ya, karena setelah itu kan pembagian rapot tuh. Betul, saya berkoordinasi dengan wali kelas agar orang tuanya tadi memeriksa hasil rapot siswa, kemudian nanti ketika di semester 2 harapannya naik ya nilai merekanya gitu ya, ada kemajuan lah. Kemudian nanti di sela-sela libur nih, saya berarti akan mengatur schedule lebih sering berkunjung ke rumah Bu Ida mungkin untuk mengisi waktu liburan saya jadi lebih bermanfaat ini ya, menimba ilmu, belajar bagaimana teknik-teknik menyampaikan atau menguasai anak-anak kelas 7 gitu agar mampu memotivasi mereka. Dan di sela-sela libur juga saya akan menyiapkan instrumen tadi Pak, instrumen tes yang akan saya gunakan di awal semester 2. Nggak apa-apa deh terlambat, yang penting anak-anak selamat. Wah, luar biasa ini Bu Fitri, ini eksekusinya mantap. Nah, kira-kira perlu lagi nggak Bu sharing bersama saya, kita coaching lagi? Pasti Pak, nanti gini, saya nanti setelah saya melakukan semua yang saya rencanakan tadi, saya nanti akan butuh waktu dengan Pak Diki lagi nih, sharing lagi ya Pak ya, memaparkan atau refleksi hasil yang saya lakukan. Melakukan kalibrasi mungkin Pak ya seperti apa, apakah sudah mencapai sesuai yang saya harapkan tadi gitu Pak. Syukur-syukur lebih dari skala 7 ya. Amin. Amin Bu. Amin. Nah ini Bu, iya. Kapan Bu kita nanti mau ketemu lagi? Ibu kapan? Saya kan akan mencoba Pak Diki di awal Januari berarti ya, di awal semester tuh aksinya. Nanti saya menghubungi Pak Diki lagi mungkin di akhir Februari ya Pak. 1 bulan saya coba dulu gitu ya. Nanti di akhir Februari kita buat schedule lagi ngobrol santai seperti ini ya Pak ya. Siap Bu. Untuk melakukan refleksi ya Pak ya. Ya. Saya mau lihat aksi Ibu ke depannya gitu. Gebrakan-gebrakan solusi yang Ibu hasilkan tuh luar biasa sekali ya Bu ya. Amin. Targetnya Bu 10 Bu. Tanggung kalau 7. Kayaknya 10 luar biasa. Saya jujur Pak Diki, untuk mencapai target 10, saya matematik itu. Tapi saya harus optimis ya. Saya 7 aja dulu deh Pak. Iya Bu, betul. Nanti tahun ajaran baru, saya baru buat target baru. Kalau saya masih di kelas 7. Tapi di kelas berapapun harus bisa memotivasi anak untuk mengikuti pembelajaran matematika dengan rasa senang gitu Pak. Iya Bu.
Ada lagi nggak Bu kira-kira yang mau dibicarakan Bu? Rasanya cukup. Jadi saya pengen cepat-cepat menyusun program ini Pak. Jadi pengen Iya cepat-cepat Bu. berselancar ke Google mencari berbagai instrumen. Keburu, soalnya Gemas ya Bu takut ya? keburu ini, gemes ini Pak. Takut keburu saya, apa ya, harus saya catat dulu nih. Saya plan-plannya saya catat dulu nih Iya. Pak Diki. Rasanya untuk hari ini cukup Pak Diki memberikan apa ya, mengingatkan saya melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini gitu. Oke Bu, saya izin ya Bu ya, mungkin menanyakan kembali gitu tadi. Yang saya dapatkan Ibu, solusi yang Ibu sebutkan mungkin mau saya konfirmasi. Yang Boleh, tadi Pak. saya temukan adalah Ibu itu akan melakukan diagnostik ya Bu ya, kognitif Iya. dalam kognitifnya, tadi targetannya, terus melakukan diagnostik juga untuk profil pelajarnya seperti apa. Langkah selanjutnya Ibu membuat rencana ya Bu ya, Ibu Iya, akan betul. melakukan pendekatan anak SMP, tapi digabungkan dengan anak SD ya Bu ya, jadi emosionalnya masih untuk anak usia SD gitu, secara emosinya gitu. Iya. Bagaimana katanya mau mencoba gaya-gaya ngajar matematik yang baru, bermain, bernyanyi, pendekatannya diganti katanya. Dan yang terakhir yang saya temukan adalah Ibu akan melakukan kolaborasi gitu. Ibu sudah menemukan inspiratornya sesama guru matematik, koordinasi dengan wali kelas, serta dengan orang tua. Dan nanti katanya betul, kita mau ketemu lagi Februari ya Bu ya. Siap Pak. Oke, mungkin segitu saja Bu dari saya cukupkan Bu. Iya Pak. Terima kasih loh Pak Diki, benar-benar hari ini membuat saya plong ya. Iya Bu, Terima kasih, sama-sama terima Bu. kasih. Udah lega ya Bu ya. Lega banget. Bahkan lebih bersemangat ini Pak. Tadinya saya berpikirnya, aduh matematik akan begini-begini aja, tapi enggak, ini setelah ngobrol dengan Pak Diki saya jadi lebih antusias lagi untuk menjadi guru matematika yang menyenangkan. Ya Bu, saya tutup ya Bu ya. Terima kasih. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Iya, salam matematik ya Bu ya. Tetap semangat. Salam. Oke, terima kasih banyak Pak Diki. Gimana Pak Diki perasaannya setelah proses coach ini? Perasaan saya yang awalnya gugup jadi langsung fresh Pak gitu. Saya dapat coach yang menyenangkan bagi saya Pak. Jadi saya sekarang udah fresh nih, udah plong gitu. Perasaan saya sudah nyaman gitu melakukan proses coaching yang tadi mungkin durasinya sekitar 20 menit mungkin ya Pak ya. Oke Pak Diki, sangat bagus sekali. Terus untuk tadi ya, dalam proses itu, apa kendala dan hambatannya Pak? Kendalanya sih sebenarnya mungkin saya itu tipikal orang yang Pak ya, kalau dibilang sedikit terburu-buru Pak. Jadi bahasa saya mungkin kurang baik gitu dalam penyusunannya. Itu mungkin kendala yang saya temukan. Selanjutnya mungkin ya bagaimana menentukan pertanyaan yang sekiranya dapat menggali gitu Pak, permasalahan dari coach saya serta solusinya. Itu sih Pak. Terus manfaat dari coaching ini gimana menurut Pak Diki ya? Iya Pak, mohon diulangi Pak, mohon maaf. Manfaatnya menurut dari coaching ini gimana menurut Pak Diki dan coaching untuk yang lainnya juga? Oke, manfaatnya yang saya dapatkan adalah saya berusaha membimbing coach saya ya Pak ya, yang saya temukan. Manfaatnya bagaimana saya bisa menuntun seseorang itu menjadi mandiri dengan kekuatan yang ia miliki, dikembangkan sendiri. Bagaimana tadi itu coach saya adalah Bu Fitri, bisa menggali permasalahannya, dari permasalahan dibangun sampai menuju rencana dan tanggung jawab di akhir gitu. Mungkin manfaat yang selanjutnya juga mungkin coach pun akhirnya mendapatkan solusi ya Pak ya dari permasalahan yang dialami oleh coach tersebut gitu. Dan yang mungkin selanjutnya perasaan coach pun akan lebih nyaman Pak ketika melakukan coaching gitu, karena ada pihak yang mau mendengarkan. Mungkin manfaatnya seperti itu ya Pak ya. Jadi beban emosionalnya mungkin sedikit berkurang sebelum coaching dan setelah coaching. Oke, mungkin dalam proses coaching dan coach ya dengan Bu Fitri itu mungkin ada tindak lanjutnya Pak, seperti gimana atau
proses ke depannya? Oke, yang ke depannya mungkin di sini saya akan mantau coach saya ya Pak ya, sesuai dengan perjanjiannya, beliau akan melakukan coaching kembali, menjabarkan, mengkalibrasi, refleksi, dan konfirmasi kegiatannya apakah telah berjalan dengan baik atau belum, biar nanti ke depannya kita mendapatkan solusi yang lebih baik gitu. Dalam artian di sini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fitri di sekolahnya, dengan permasalahan matematika di kelas 7 yang cukup memprihatinkan menurut Bu Fitri. Beliau tuh bilang dari mungkin kesuksesannya baru berada di skala 4. Jadi saya mau melihat targetannya telah melompati sampai mana. Oke. Kalau saya boleh tahu Pak, dalam segi penilaian, kalau kita rentang ya dari passing grade misalkan 70 60 dan 70 itu D, terus yang passing grade yang C itu 70 ke 80, terus passing grade B itu 80 ke 90, passing grade A itu 90 ke 100. Kira-kira menurut Bapak itu posisinya ada di mana, Pak? A, B, C atau D? Kalau saya pribadi boleh jujur mungkin Pak masih berada di rentang B ya, sekitar mungkin 88 mungkin kalau secara nilai. Ya itu yang saya mungkin dapat jabarkan. Oke, terima kasih Pak Diki untuk masalah Bu Fitri ini. Mungkin saya hanya kasih beberapa pesan, beberapa persepsi ya untuk ini. Pada dasarnya tidak ada masalah. Pada dasarnya udah bagus Bapak untuk mengakus ini. Kami tadi dari Bu Fitri juga udah bagus. Jadi kita mungkin perlu kolaborasi karena Bu Fitri sangat pernah mengajar dari jenjang ke jenjang, jadi itu sebagai pengalaman dia untuk menangani hal-hal yang kepada siswa itu. Mungkin ya semoga kedepannya lebih baik lagi, baik untuk kita semua. Ya mungkin itu aja mungkin Pak Diki dari saya, Pak Fitri. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Oyok udah mau jadi observer saya. Terima kasih atas masukannya dan juga arahannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Pagi Bu Intan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik sekali dan luar biasa bersemangat karena saya punya agenda hari ini. Wah, agenda apa nih hari ini? Hari ini saya sudah membuat janji dengan Pak Diki Latu ini untuk melakukan coaching, Bu. Jadi saya hari ini akan banyak belajar dari Pak Diki nanti. Iya. Karena Bu Fitri akan melakukan coaching bersama Pak Diki, di sini saya sebagai observer ingin memberikan penguatan kepada Ibu Fitri selaku coach, bahwa ketika coaching itu memerlukan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Mungkin Bu Fitri sudah mengetahui itu, namun saya akan memberikan penguatan atau menyampaikan kembali agar bisa tergugah kembali Bu Fitri sehingga nanti ketika coaching itu sesuai dengan yang diharapkan, Fitri ya. Kompetensi coaching yang pertama itu bahwa coach itu harus hadir sepenuhnya untuk coaching gitu ya, yang disebut dengan present atau kesadaran penuh. Yang kedua, coach menjadi pendengar aktif, artinya mendengarkan segala bentuk permasalahan yang disampaikan oleh coach dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan atas apa yang disampaikan oleh coach. Sehingga Bu Fitri dalam kondisi sebagai pendengar aktif dapat mencatat poin-poin penting yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk refleksi di akhir. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya yakin Bu Fitri dalam melakukan coaching ini pasti sudah mempersiapkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun saya sarankan pertanyaan tersebut lebih baik sifatnya terbuka.
agar bisa menggali informasi-informasi yang lebih mendetail atau rinci gitu ya, di coachingnya begitu. Kemudian hindari pertanyaan tertutup sehingga coach tidak terbatas. Mungkin hanya itu saja untuk kompetensi yang dimiliki coach. Saya berharap sekali Bu Fitri dapat melakukan yang terbaik di coaching ini. Dan saya doakan semoga coachingnya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Intan atas Baik. pengarahannya. Ya. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik dalam proses coaching nanti. Baik Bu Fitri, nanti saat coaching dimulai, saya akan mematikan mikrofon dan saya akan mengamati proses berlangsungnya coaching. Setelah ini silakan Ibu Fitri mulai. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar nih hari ini? Baik Bu, alhamdulillah pagi hari ini. Sesuai jadwal ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Pak Diki, saya ingin bertanya dulu, apa sih tujuan Pak Diki melakukan kegiatan coaching hari ini dengan saya? Ya, tujuan yang saya inginkan sih Bu, saya mendapatkan solusi-solusi dan juga saya perasaan saya lebih plong gitu ke depannya ketika menghadapi sebuah permasalahan gitu. Jadi yang fokus utamanya sih saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami hari ini Bu. Akhir-akhir ini lebih tepatnya ya. Oke, memang Pak Diki sedang mengalami masalah apa ya kalau saya boleh tahu? Jadi izin bercerita ya Bu ya mungkin. Boleh, silahkan. Jadi saya di sini sebagai salah satu panitia dalam kelas meeting. Jadi termasuk saya tim prakarsa gitu dalam kegiatan meeting yang dilakukan setelah kegiatan penilaian akhir semester ganjil ini ya Bu ya. Iya. Nah di sini itu kami mengadakan lomba-lomba Bu, mungkin boleh saya izin sebutkan lombanya. Ini ada lomba futsal, volley, game Mobile Legends ya Bu ya, terus juga show untuk putri. Kita dan satu lagi ranking 1 Bu. Itu ada 5. Nah ini yang jadi kendala sebenarnya Bu, saya menembakkan masalah itu dalam kegiatan futsal ini Bu. Baru kemarin Bu. Jadi ada pertandingan yang artinya malah terjadi bentrok fisik antar siswa gitu. Kemarin terjadi kelas 10 dengan kelas 12 Bu, ketika bermain futsal. Padahal sudah kita ingatkan kembali, termasuk saya sebagai panitia mengingatkan aturan-aturan. Ya kasarnya kita sudah ngomong secara fair-fairan terbuka gitu, menggunakan wasit yang netral dan sudah mencoba. Tapi malah tetap terjadi bentrok fisik Bu. Dan permasalahan ini malah berlanjut Bu gitu. Dikira kami telah diselesaikan di sekolah antara banyak pihak, antara yang merasa sebenarnya dua-duanya merasa dilukai ya Bu ya. Cuman satu lebih parah emang Bu. Nah, yang jadi kendala ini yang lebih parah ini sebut saja si A ya Bu ya. Si A ini sampai datang ke kepolisian sebenarnya minta untuk dimediasi Bu. Kami pun dapat teguran gitu dari polsek gitu. Polsek di sekitar sekolah tuh sampai menghubungi kenapa permasalahan sederhana seperti ini bisa muncul ke laporan polsek gitu. Kami kira tuh ketika dimediasi itu sudah selesai. Awalnya seperti itu sih, dikira udah selesai. Ya udahlah gitu, karena saya melihat keduanya juga udah sama-sama tenang. Mungkin kemarin sih orang tuanya tuh berbicara, saya kayaknya mau nyoba gitu, intinya bagaimana itikat baik dari si pelaku ya Bu ya. Sebenarnya si B A dan B ini sebenarnya sama-sama luka sih sebenarnya. Si B ini tidak nampak lukanya, kalau si A itu sampai nampak gitu, dapat divisum kasarnya. Jadi pengen lihat itikat baik dari pihak yang memukul sih. Jadi itu yang jadi beban gitu bagi saya ke depannya di kelas meeting harus seperti apa. Pak Diki, mohon ya, dari apa yang tadi Pak Diki ceritakan, saya boleh tahu nih, kira-kira apa sih penyebabnya sampai mereka ternyata melakukan bentrok fisik ya, sampai terjadi bentrok fisik. Jadi apa sih yang menyebabkan itu gitu Pak? Kalau yang saya lihat sih Bu, sebenarnya
hasil identifikasi kami ya Bu ya, mungkin bukan saya sendiri Mhm. termasuk wasit dan dewan guru lainnya. Mhm. Itu yang terjadi itu pertama salah satunya adalah karena mereka lintas jenjang ya Bu ya, jadi kelas Mhm. 10 dengan kelas 12. Ditambah kelas 10 ini adalah anak-anak yang kemarin itu kehilangan kontak sosial dalam artian kan Mhm. pandemi Covid ya Bu ya, jadi Mhm. pas Mhm. sekolahnya itu nggak tatap muka gitu. Mhm. Jadi mereka sosialnya agak kurang yang kelas 10 Mhm. ini, jadi lebih agresif sebenarnya terhadap kelas 12 Bu, Mmm. terjadi gitu. Kalau yang kami lihat Bu, jadi sebenarnya Mhm. sumber masalah itu sebenarnya di kelas 10. Ditambah kelas 10 ini berkomplot gitu Bu, dengan Mmm. kelas 12 juga yang lainnya. Jadi seperti mungkin tim saingan dari si A Mhm. itu yang dipukul itu Bu. Mmm. Terus ya mungkin yang selanjutnya yang saya lihat itu adalah supporternya Bu. Mmm. Ini komplotan-komplotan yang saya lihat malah memanas-manasi gitu ketika Mhm. proses pertandingan. Kalau penonton yang lain sih kita hanya asik-asik aja Bu ya, menikmati indahnya Mhm. permainan cantik gitu. Mhm. Bagaimana komentator berbicara gitu. Kita Mhm. mengamati dengan asik gitu Bu. Mmm. Ya kasarnya. Cuman ya menurut saya ya dua hal itu dan mungkin yang ketiga mungkin rasa ketidakpuasan sebenarnya Bu. Mmm. Mereka itu tidak puas karena mungkin yang saya lihat sih wasitnya kan dari siswa ya Bu ya. Mhm. Mhm. Cuman siswa yang artinya dari ekskul Mhm. futsal tersebut gitu Bu. Jadi ini yang jadi kendala gitu. Mungkin dia merasa tidak puas dengan Mhm. hasil wasit, itu yang saya lihat, dan wasit pun nggak berani memisah Bu. Mmm. Karena mungkin ini kawan kan ya Bu ya. Mhm. Kalau misalnya itu mungkin seakan-akan saya tidak, dia kan harus netral. Mhm. Jadi wasit pun agak kurang berani ketika udah ada Mmm. kontak fisik. Itu sih Bu yang saya lihat 3 hal itu. Jadi yang Eee, pertama, ya kenapa Bu? mhm, iya, silakan lanjut yang pertama. Oh iya, yang pertama kan tadi itu mungkin kita kembalikan lagi karena mereka itu pergaulan sosialnya kurang ya Bu ya, yang Heeh. harus Mmm. lebih agresif. Terus Mhm. yang tadi yang kedua itu adalah apa namanya? Lintas jenjang. Iya Bu, lintas jenjangnya bermasalah. Mhm. Terus yang selanjutnya juga karena wasit nggak Supporter. berani ya Bu ya. Wasit. Iya, ya itu penonton juga Bu ya. Ya. 4 poin mungkin itu. Oh, oke. Nah, dengan tadi identifikasi yang Pak Diki lakukan dari permasalahan yang sudah Pak Diki hadapi, bagaimana langkah yang sudah Pak Diki tempuh nih untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, yang sudah saya tempuh sih Bu, yang pertama ya kita menyelesaikan ya biar kemarin itu kita langsung mediasi langsung Mhm. permasalahannya, kedua belah pihak itu di sekolah itu sudah Mhm. berusaha Mhm. baik saya dan rekan-rekan guru pun dengan apa ya, dengan sabar gitu Bu, Mhm. mendengarkan keluh kesah mereka Mhm. kenapa dan lain-lain. Kita sudah memediasi bersama guru BK, udah usaha ya Bu ya. Mhm. Dan yang mungkin yang selanjutnya kita juga udah komunikasi juga Bu dengan Mhm. pihak kepolisian tentang permasalahan ini itu kami akan berusaha Bu menyelesaikannya secara di sekolah saja, Mhm. tidak sampai keluar dari sekolah permasalahannya. Mhm. Karena namanya juga ini proses anak sekolah. Mhm. Kemarin itu yang kedua orang tuanya itu kan dari si pihak pelaku ya Bu ya. Mhm. Kita sudah manggil. Kalau dari pihak korban kan sebenarnya inginnya ada itikat baik saja. Mhm. Intinya ya kami hanya perpanjang lidah gitu. Mhm. Bagaimana kasus ini supaya tidak masuk ke ranah hukum. Mhm. Jadi kita udah panggil orang tuanya dari pihak si pelaku. Ya intinya dengan sangat mohon gitu bagaimana caranya Bapak Ibu ini punya itikat yang positif gitu terhadap si korban gitu. Bukan berarti kita minta uang ya Bu, enggak. Mhm. Pihak keluarga itu dari pihak korban itu hanya intinya itikat baik. Ada nggak permohonan maaf? Awalnya sih orang tuanya nggak setuju Bu, gitu. Oke. Tetap keras gitu dengan kami gitu pihak Iya. sekolah merasa apa sih kayak gitu kan bla bla. Nah, sebenarnya iya betul yang dilaporkan itu hanya si B artinya si pelaku dan korban itu hanya si A. Yang memukul si A itu emang bukan cuma si B Bu. Kalau boleh jujur kami telah identifikasi itu sebenarnya adalah rekan-rekan si B ini ikut mukul, cuman yang jadi terlapor itu hanya si B. Mungkin pihak orang tua nggak terima, tapi kita menjelaskan kembali. Anak ibu juga kan tidak artinya kooperatif dengan kami. Oke. Dalam kegiatan main futsal juga tidak kooperatif. Mhm. Kok kaki bisa ke kepala gitu, Bu. Kasusnya awalnya itu, Bu, kaki ke kepala gitu. Itu kan yang jadi yang tidak nyaman gitu mungkin dari pihak korban. Gitu. Kok ada kaki kepala ketika si korban membalas dia
nggak nyaman. Ini kedua-duanya juga kalau saya akui kurang baik lah. Iya. Kita udah melakukan komunikasi dengan orang tua, Mm-mm. ya mungkin kedepannya saya sih ingin mengevaluasi sebenarnya Bu, tapi Oke. saat ini belum melakukan evaluasi karena kegiatan masih Oke. berjalan. Oh, jadi sekarang masih berjalan ya kegiatan kelas meetingnya. Untuk futsal sendiri masih berjalan, Pak? Untuk kegiatan futsalnya masih berjalan? Iya Bu, ulangi Bu, mohon maaf. Oh iya, kan sekarang Iya Bu, kegiatan kelas meeting futsalnya masih berjalan. Untuk futsal masih berjalan, Pak? betul Bu. Oh. Nah, Masih Bu, hari ini oke. sudah final Bu. Oke. Untuk permasalahan yang kemarin kan tentu saja menjadi apa ya, disebut ancaman, mungkin ancaman ya, karena kegiatan masih proses berjalan ya, karena Iya. mungkin ada kekhawatiran terjadi lagi. Nah, jika memunculkan itu gitu Pak Diki, kan kemarin sudah sampai ke kepolisian, kemudian sudah ada ketidaknyamanan lah dalam pertandingan yang tadinya tujuan awal kan diadakan itu, tadi Pak Diki paparkan adalah untuk relaksasi setelah kegiatan pembelajaran ya. Ya betul Bu. Ibaratnya kita ingin bersenang-senang gitu, tapi ternyata akhirnya ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita gitu kan, seperti yang Pak Diki paparkan. Nah, untuk mengantisipasi itu supaya tidak terjadi lagi nih, Pak Diki akan melakukan apa selaku panitia ya? Kan dalam hal ini Pak Diki panitia pelaksana nih. Karena pertandingan masih berjalan, agar tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya, apa tindakan yang akan Pak Diki lakukan? Sebenarnya tindakan yang akan dilakukan ya Bu ya, ini preventif gitu. Kita melakukan sosialisasi kembali Bu, menanamkan keyakinan Bu terhadap para pemain. Di sini bagi pemain yang bertanding, yang masih bertanding ya Bu ya. Tapi kalau yang kita lihat sih pemain yang sampai ke tahap final itu dan semifinal itu adalah siswa-siswa emang yang kompeten gitu di permainan futsal Bu. Jadi mereka itu nggak main fisik gitu, tapi bagaimana mereka main skill. Itu sih sebenarnya kami tidak hiraukan gitu. Kalau kita ini nggak masalah gitu. Soalnya kita melihat gitu siswa-siswanya yang ini mah patuh gitu terhadap keyakinan-keyakinan yang telah ditanamkan sekolah. Kalau ada masalah selesaikan di lapangan, masalah di lapangan selesai di lapangan sampai keluar. Itu Bu, satu mungkin yang telah dilakukan. Yang kedua juga kan kita berkoordinasi dengan wali kelas Bu. Jadi kami berkoordinasi dengan wali kelas. Wali kelas wajib ikut Bu, hadir mendampingi. Supaya pertandingannya itu mereka merasa apa ya, diperhatikan oleh wali kelas. Jadi mereka paham gitu harus menjaga nama baik kelasnya dan juga wali kelasnya, termasuk ini juga. Itu sih yang kita laksanakan kemarin Bu. Alhamdulillah sih udah cukup baik gitu berjalan. Tidak ada lagi kasus-kasus yang artinya bentrok fisik. Kemarin tuh benar-benar Bu di pertandingan pertama tuh sampai berapa kali gitu. Kayaknya ada sekitar 5 kali dalam sehari Bu gitu. Sampai bentrok fisik itu. Dalam satu pertandingan bisa 2 sampai 3 gitu. Cuman untuk yang akhir-akhir ini kan emang karena anaknya bagus-bagus ya tidak terjadi. Ditambah mungkin ada wali kelas. Itu aja sih Bu. Oke, dari tadi ya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang kemarin, Pak Diki akan melakukan sosialisasi, kemudian memberikan penguatan kepada peserta lomba ya, bahwa masalah di lapangan ya cukup menjadi masalah di lapangan gitu ya, Ya, tidak dibawa sampai ke ranah yang lain, kemudian melibatkan wali kelas. Selain dari itu Pak, selain dari yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira masih ada nggak ya alternatif lain atau orang yang akan Bapak libatkan lagi, misalkan untuk mengantisipasi supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada sih Bu. Apa Pak? Boleh saya paparkan Bu? Boleh, silakan. Ya kalau yang akan dilakukan, saya akan berkolaborasi Bu dengan satu pihak keamanan sekolah Bu ya. Pihak keamanan diajak untuk nonton juga bersama. Dalam artian di sini bukan artinya bersiap-siap untuk ada tindak kriminal, enggak ya Bu ya. Iya. Sama-sama santai gitu. Mungkin ketika pertandingan dilihat oleh orang dewasa, mungkin anak-anak juga agak sedikit apa ya, punya rasa gitu, rasa harus menghormati ada orang dewasa yang memperhatikan.
Itu aja sih Bu. Terus Ah. mungkin tambahannya lagi, wasit sih kami melibatkan Oke. nih Bu ke depannya dari pembina ekskulnya Bu, futsal dan bola. Itu harus dibawa. Terus Oke. komentator pun Bu diganti juga, ditambahkan. Bukan diganti ya, mungkin di sisi Oh. ada guru. Jadi berpasangan siswa dan guru. Jadi biar benar-benar banyak pengawasan dari orang dewasa. Selanjutnya mungkin kayak ada uang jaminan sih Bu. Oh gitu. Jadi uang jaminan untuk perilaku-perilaku negatif. Jadi seperti mungkin kalau dia sampai mendapatkan kartu merah, kita ada uang jaminan kelas dan individu Bu yang saya inginkan tuh. Uang jaminan ini tujuannya itu biar mereka terkontrol secara, artinya dia menyadari gitu, ini ada uang kas yang dipertaruhkan. Karena nanti setiap dia berperilaku kurang baik, kan uang kas akan berkurang gitu. Ini ada jaminan yang disepakati bersama ya Bu ya. Iya. Ini udah disepakati gitu di awal kegiatan. Jadi nanti ketika dia dapat kartu, kita potong gitu uangnya gitu. Kartu merah, kartu kuning, dan bahkan misalnya mungkin bisa sampai habis jika dia tidak hadir dalam kegiatan pertandingan. Terus mungkin ke depannya sih saya akan melakukan evaluasi ulang ya Bu ya. Apakah kegiatan futsal ini perlu dilakukan untuk putra atau kita tukar saja gitu. Ini untuk putri futsal, sedangkan untuk putra hindari yang kontak fisik. Kita lebih baik mungkin ganti ke voli aja ya Bu ya. Mungkin ke depannya. Ini baru usulan dari kami. Belum disepakati oleh siswa-siswa yang lainnya, OSIS dan lain-lain. Ini mungkin hanya masukan-masukan aja ke depan. Itu aja sih Bu. Kapan kira-kira Pak Diki akan merealisasikan rencana tadi atau tindak lanjut tadi? Untuk realisasi yang tadi mungkin pengawasan kolaborasi dengan orang dewasa mungkin ya di pertandingan selanjutnya, sebelum pertandingan selanjutnya gitu. Sebelum ke final itu kita kembalikan lagi gitu. Kita kolaborasi dulu, perbaiki kekurangan kemarin dengan wali kelas, keamanan sekolah, pembina ekskul, persiswaan dan lain-lain, kita kolaborasi. Termasuk saya juga dari panitia. Dan yang mungkin kalau untuk kedepannya ya kayak evaluasi apa lanjut atau tidak mungkin di kelas meeting selanjutnya ya Bu ya. Jadi kita akan dievaluasi, kita minta penilaian dari siswa, minta bantuan MPK dan OSIS. Dan juga tidak lupa kita juga masukan-masukan dari Dewan Guru. Itu aja sih Bu. Oke, berarti secepatnya ini akan ditindaklanjuti ya? Iya, bismillah Bu. Ya, supaya lancar ya kegiatan biar pertandingannya kelas meetingnya, kan biar seru-seruannya benar-benar seru gitu kan ya. Iya. Oke, kira-kira nih Pak Diki, kalau diukur nih kegiatan Pak Diki saat ini tuh, kalau kita buat rank dari 1 sampai 10 ya, ada di rank keberapa ya Pak ya? Kegiatan coachingnya atau kegiatan ini kegiatan yang dilakukan Pak Diki ini ya, kan Pak Diki sedang melakukan kegiatan, ada masalah, kemudian tadi ingin memunculkan solusi-solusi ya. Nah, ya, baik. Sekarang selaku panitia nih, Pak Diki tingkat keberhasilan selaku panitia nih dalam melaksanakan perhelatan kelas meeting ini, kalau diukur di rank tingkat keberhasilannya tuh saat ini, walaupun masih proses ya Pak ya, karena masih berjalan ya perlombaannya, kira-kira kalau diukur dari posisi 1 sampai 10, itu ada di rank berapa ya? Mungkin sebagai pelaksana kegiatan Pak ya? Iya Bu, karena ada masalah gitu, masalahnya sampai keluar, sampai ke polsek gitu. Ya mungkin kalau saya rank sebagai saya panitia, mungkin skalanya 5 mungkin ya Bu ya. Permasalahannya. Karena ini hanya sebagian anak ya Bu ya, cuma sama baik sekolah juga dipertaruhkan. Oke, berarti 5, sekarang ada di posisi 5 ya. Nah, betul Bu. Agar tercapai berhasil kegiatan Pak Diki menemukan solusi-solusi terbaik ketika ada masalah, ingin target Pak Diki dia katakan berhasil itu sampai posisi berapa ya Pak Diki? Kalau keinginan saya sih Bu untuk kegiatan kelas meeting dianggap sukses ya lebih baiknya di 9 Bu. Oke, 9. Berarti dari 5 ke 9 kita akan maju sebanyak 4 langkah ya. Dari 5 ke 9 ada 4 langkah. Nah, ketika menemukan permasalahan, kemudian ada trouble di lapangan, tindakan cepat preventif yang dilakukan Pak Diki selaku panitia
agar 4 langkah ini tercapai, sehingga kegiatan kelas meeting yang tadi dikawal dengan rekan-rekan menjadi berhasil gitu kan. Untuk mencapai 4 langkah itu, apa yang akan lebih dulu Pak Diki lakukan? Dari tadi yang sudah Yang dipaparkan. saya dulu lakukan, ya Bu, saya mungkin akan melakukan evaluasi dulu ya Bu ya, secara mendalam. Jadi ketika ada masalah evaluasi dulu ya. Iya Bu. Oke. Dari Kita mau evaluasi tahu tersebut. dulu. Iya Bu, Ibu aja lanjut Bu. Ya, evaluasi. Dari evaluasi itu, apa lagi yang akan Pak Diki lakukan setelah evaluasi? Ya, dari evaluasi yang mendalam tersebut Bu, yang saya tindak lanjuti selanjutnya kita mengetahui permasalahannya ya Bu ya. Sebenarnya permasalahannya di mana nih dari hasil evaluasi. Yang kedua ya kolaborasinya diperkuat kembali gitu. Kita punya paham yang sama, kita mau tujuan yang sama, melepas penat ya Bu ya, baik guru atau murid. Kan karena mengisi kekosongan ya Bu ya di waktu proses pengolahan nilai setelah ujian semester. Ya itu kolaborasi. Yang selanjutnya mungkin lakukan pembinaan juga Bu pada siswa putra. Pembinaan di sini dimaksudkan itu adalah kita harus heart to heart gitu Bu, berbicara pada laki-laki itu ya Bu ya. Kita pengen tahu apa yang mereka inginkan gitu. Yang mungkin saya lihat mungkin yang berjalan baik itu adalah lomba kelas meeting dari game online Bu, yang Mobile Legends itu. Kita lihat dari situ aja. Awalnya kita dilihat negatif dengan melakukan lomba e-sport ya Bu ya, oleh pihak kesiswaan, karena siswa di sekolah kami itu agak sedikit dilarang main game di waktu kegiatan. Sebenarnya kalau jam kosong ya emang wajar. Awalnya kita dapat penolakan, tapi kita di situ ada sisi positif. Walaupun mereka anak game, tapi mereka itu tidak melakukan artinya apa yang mencaci maki gitu, ada kontak fisik kalau kalah gitu. Padahal main di game juga kan sebenarnya ada rasa kesal ya Bu ya ketika kita kalah gitu. Jujur kita mungkin akan belajar gitu yang dari game bagaimana gitu menata gitu. Yang dari e-sport itu kok bisa gitu. Baik timnya, baik juga supporternya kok bisa gitu, damai-damai aja. Ya, kita mau belajar dari sana sih. Oke. Luar biasa itu Pak Diki. Solusinya sebetulnya tadi sudah Pak Diki paparkan ya? Kira-kira Pak Diki? Iya Bu. Oke, solusinya sudah Pak Diki dapatkan. Tinggal Pak Diki realisasikan lagi mau kapan nih solusi ini akan secepatnya dilaksanakan. Hari ini kah? Atau besok? Kalau berdasarkan prioritas ya kita melakukan evaluasi ya langsung aja Bu hari ini. Oke, hari ini ya. Berarti hari ini akan udah mulai diambil langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Diki hadapi, gitu ya, selaku panitia. Oke Pak Diki, semangat terus untuk menciptakan kegiatan-kegiatan menyenangkan untuk anak-anak. Ya, sekali lagi luar biasa Pak Diki ini hebat, gitu ya, di sela-sela guru-guru sedang sibuk mengolah rapot, Pak Diki ini harus membagi peran ya. Ya, sebagai guru mapel mengolah rapot, kemudian harus berada di lapangan mengkondisikan kegiatan kesiswaan yang tujuannya adalah untuk merefresh anak-anak. Luar biasa, semangat Pak Diki. Nanti Pak Diki akan mencoba solusi yang tadi Pak Diki gambarkan ya. Saya coba Bu. Oke, semoga akan lebih baik lagi kegiatan yang Pak Diki bimbingnya. Kira-kira nih Pak Diki, kapan ya kita akan kembali melakukan coaching untuk melakukan refleksi dan kalibrasi? Kayaknya coaching akan saya minta mungkin Bu minggu besok ya Bu ya. Setelah kegiatan kita selesai gitu. Saya mungkin akan memberi informasi apakah ketercapaian saya udah sampai 9 atau belum. Mungkin yang mencari tindak lanjut selanjutnya gitu. Oke, saya tunggu nanti ya Pak Diki informasinya di minggu depan. Semoga setelah 1 minggu ke depan, solusi yang tadi kita dikemukakan dilaksanakan, akan mendapatkan hasil yang baik sesuai target tadi. Ya, Bu. Tetap bersemangat Pak Diki. Terima kasih untuk hari ini. Saya juga mendapatkan banyak hal positif dari Pak Diki. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik Bu, salam olahraga Bu. Oke, salam olahraga. Terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak Diki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Fitri, proses Hmm. coachingnya telah berjalan sangat lancar sekali. Ya, alhamdulillah Bu. Sangat luar biasa sekali ini Bu Fitri. Terima kasih Bu Intan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Fitri ya. Boleh, Yang silakan. pertama, saya ingin mengetahui nih bagaimana perasaan Bu Fitri saat melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching. Eh, saya mulai dari sebelum mungkin ya Bu ya, saya ceritakan silakan. boleh ya. Boleh. Sebelum melaksanakan coaching, saya tidak terbayang Bu akan mendapatkan banyak manfaat yang belum pernah saya alami sebetulnya ya dari coach saya ini. Kebetulan coach saya kan memang guru yang aktif ternyata ya. Kalau saya belum pernah ini Bu menjadi panitia pelaksana kelas meeting. Saya belum pernah sama sekali. Maka ketika terjadi percakapan coaching tadi tentang pelaksanaan kelas meeting, luar biasa saya menjadi antusias gitu Bu. Antusias ingin terus menggali dari coach saya tentang seperti apa menjadi panitia kelas meeting itu ya. Ternyata dari obrolan tadi rasa antusias saya semakin ketika berbincang-bincang dengan Pak Diki semakin lama malah semakin bersemangat gitu Bu. Karena ada hal baru yang membuat saya tertantang untuk mempelajarinya. Jadi saya menikmati sekali proses coaching hari ini dengan Pak Diki. Ya, itu terlihat sekali ya. Ya. Sampai setelah coaching juga ya, sangat antusias Bu Fitri ya. Iya, sangat antusias karena saya berpikir, wah kalau saya ada di posisi Pak Diki, apa yang akan saya lakukan? Saya bingung mungkin ya. Tapi luar biasa tadi Pak Diki memaparkan, ternyata solusi itu beliau dapatkan ya ada pada diri beliau sendiri, hanya mungkin belum tersampaikan gitu. Padahal ada dalam diri Pak Diki gitu. Karena kalau saya sendiri ketika tadi melakukan proses coaching, saya belum punya pengalaman yang sama seperti Pak Diki ya. Menjadi panitia, apalagi sampai ke kepolisian. Wow, luar biasa gitu. Karena saya di jenjang SMP, ketika ada kegiatan kelas meeting, aman-aman saja. Saya beberapa tahun ini kan pengalaman hanya di wali kelas ya Bu ya. Kalau di wali kelas betul tadi seperti yang dipaparkan Pak Diki gitu. Kami hanya memberikan support saja, menyemangati anak-anak ketika bertanding, tapi tidak sampai kepada tindakan-tindakan seperti yang terjadi atau yang dialami oleh Pak Diki. Ya, luar biasa sekali Bu Fitri. Kemudian ada kendala atau hambatan yang terjadi saat proses coaching? Kendalanya adalah tadi saya sempat agak mulai berpikir, wah apa ya kira-kira ini gitu. Soalnya ketika saya akan mengidentifikasi dari Pak Diki, di sana saya harus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali lebih dalam ya. Tapi karena coach saya sangat kooperatif gitu ya, sangat kooperatif, kemudian aktif juga gitu, sehingga ketika saya ajukan pertanyaan, beliau antusias menjawab, bahkan menjabarkannya lebih dari dugaan saya gitu Bu. Gitu ya. Jadi saya merasakan awalnya saya memiliki kendala, wah akan kesulitan dalam menggali, ternyata kendala itu teratasi sendiri karena coach saya hari ini itu luar biasa. Jadi sebetulnya ada kendalanya awalnya karena dari diri sayanya gitu, khawatir tidak mampu mengemukakan pertanyaan, tapi akhirnya karena respon dari coaching-nya begitu responsif ya, begitu cepat, tanggap, dan runut ya, rinci gitu, sehingga itu memunculkan timbullah akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang awalnya membuat saya merasakan itu jadi kendala buat saya. Ya, ini kan kendala yang terjadi terbantu oleh coaching-nya yang aktif ya. Nah, gimana kalau Ibu menemukan coach yang perlu pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang hambatan tadi, bagaimana Bu Fitri mengatasi hambatan tersebut? Kalau saya misalkan ada di posisi melakukan coaching dengan coach yang
pasif katakanlah ya, berarti saya harus memberikan jeda waktu yang agak lebih leluasa kepada coach agar mampu menyadari atau bisa menggali ide-ide dari dirinya sendiri, baik ketika melakukan identifikasi ataupun menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi jeda waktunya mungkin Bu akan lebih berbeda kalau saya menghadapi coach yang disampaikan oleh Bu Intan tadi. Oke. Adakah hal positif atau manfaat dari coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Diki? Oke. Kalau dikatakan manfaat banyak banget, Bu. Boleh, Bu, Banyak disebutkan. banget ini ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada coach saya hari ini. Manfaatnya adalah dari dialog saya tentu saja dialog coaching saya dengan Pak Diki ini memberikan manfaat untuk kompetensi coach dulu ya. Sebagai coach membantu saya untuk melatih lagi tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Di antaranya adalah present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. 3 kompetensi ini saya rasakan manfaatnya terbantu pada saat coaching tadi ya, pada saat coaching tadi dengan coach gitu. Ketika saya menghadapi coach yang berbicaranya cepat, berarti kan saya di sana terlatih harus bisa fokus. Jadi kelebihan dari coach saya mendorong saya untuk meningkatkan 3 kompetensi saya. Nah, kemudian dari hasil percakapan saya dengan coach tadi, tentu saja memberikan pengalaman baru untuk saya. Saya sampaikan tadi di awal, saya belum pernah menjadi panitia dalam kegiatan besar seperti yang dilakukan Pak Diki gitu ya. Saya sudah melihat ada gambaran, berarti sebagai panitia perhelatan yang melibatkan seluruh siswa gitu kan, apalagi dengan guru yang terbagi dua konsentrasi dalam satu waktu, itu ternyata kan membutuhkan pemikiran yang luar biasa gitu, harus dipersiapkan kemungkinan terjadinya. Nah, dari coach tadi, dari percakapan dengan coach tadi, saya mendapatkan banyak masukan, jika nanti saya gitu menjadi panitia seperti Pak Diki, berarti saya harus sudah mempersiapkan alternatif solusi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan tujuan dalam kegiatan tersebut. Ibu Intan. Baik Ibu, jika kita beri rentang nilai dari 1 sampai 10, 1 itu belum baik dan 10 itu sangat baik sekali. Posisi coaching hari ini ada pada rentang berapa Bu? Atau angka berapa? Ada di angka 9 ya Bu. Ya. Jadi sudah sangat baik, hanya belum sekali gitu. Jadi belum sangat baik sekali ya. Belum sangat baik sekali, jadi baru sangat baik karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama dalam keterampilan saya sebagai coach. Baik Ibu, untuk menjadi ke-10 sangat baik sekali. Tindak lanjut apa nanti yang akan Ibu lakukan untuk coaching ke depannya? Oke, untuk coaching ke depannya, tindak lanjutnya tentu saja saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, terutama dalam hal mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang mampu mengarahkan coach untuk dapat menggali ide-ide atau malah identifikasi masalah atau rencana aksi, bahkan solusi yang akan didapatkan dari proses coaching. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini, dan sebelum kita tutup, saya akan memberikan refleksi sedikit atas coaching yang Ibu lakukan ya. Yang pertama tentu saya sangat senang sekali melihat proses coaching yang Bu Fitri lakukan. Dari awal sampai akhir terlihat bahwa sangat menyenangkan sekali Bu. Saya berada di situ tuh ikut mendengarkan gitu, seru sekali. Bu Fitri juga telah hadir sepenuhnya di dalam coaching, mampu menjadi pendengar yang aktif dan juga dapat menggali permasalahan dari coach hingga dapat atau mendapatkan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fitri ajukan. Prosesnya sangat menyenangkan, ini dapat terlihat tadi coach lebih santai,
aktif, responsif, kemudian terbuka, itu menunjukkan bahwa Bu Fitri telah menjadi coach yang luar biasa, Bu Fitri. Semoga coaching nanti ke depannya yang Bu Fitri lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu Amin. saja Terima kasih Bu Intan yang atas bisa saya refleksinya. lakukan. Iya, terima kasih kembali untuk Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.